Bahwa Pangeran Ketandur itu dulu mengajari masyarakat Sumeneb dengan pertama tidak langsung ngajak ayo syahadat, tidak gitu. Inilah cara bercocok tanam yang benar. Nah, dari masyarakat Sumeneb yang tidak tahu menjadi tahu. Setelah tahu akhirnya timbullah kekaguman kepada Pangeran Ketandur. Setelah kagum, setelah menjadi idola kan. Nah, yang namanya idola, jangankan dawuhnya, mau penampilannya aja diikuti. Contohnya sekarang ada Indonesian Idol. Ada apa Indosiar, rambutnya pirang, kita masyarakat pirang semua. Namanya idola, kan gitu. Dulu itu seperti itu juga Pangeran Ketandur. Berarti kiai itu harus jadi idola ya? Harus jadi idola, harus tahu. Jadi ada kiai milenial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tretan Madura, saya hari ini ada di Klampar, di Kecamatan Propo, Kabupaten Pamekasan. Di sini kami, tim Acabis, menemui seorang kiai. Beliau aktif dalam dunia pertanian. Langsung saja kita perkenalkan kepada Tretan Madura. Beliau adalah Kiai Ilzamuddin Soleh. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai, kita ingin sedikit tanya-tanya tentang aktivitas kiai yang berbeda dengan kiai lainnya mungkin yang apa yang membuat kiai tertarik untuk konsen di bidang pertanian? Ya, terima kasih. Sebenarnya tidak jauh berbeda dengan para kiai. Waktunya mulang ya mulang, waktunya sorokan ya sorokan. Cuman di sisi lain kehidupan saya itu, pertama saya lebih tertarik di dunia pertanian, tertarik karena apa? Karena ada seorang inspirator bagi saya. Beliau itu seorang dai cucu Sunan Kudus yang berdakwah dari Kudus ke Sumeneb yang bernama Pangeran Ketandur. Beliau itu berdakwah di bidang pertanian dan dalam rangka mengislamkan masyarakat Sumeneb waktu itu. Mengapa pertanian yang dipilih? Karena pertanian itu identik dengan rakyat, kehidupan rakyat yang sangat merakyat. Sekali bahasanya sederhana kalau pertanian tanpa ibu kepakai ibu. Gitu. Itu bahasa pertanian. Pertama, yang kedua, motivasi saya karena pertanian itu kaitannya dengan dunia pangan, kebutuhan pokok. Bahwa kebutuhan pokok ini sangat dibutuhkan oleh manusia setiap hari. Merupakan kebutuhan primer dalam kehidupan manusia, kebutuhan pokok. Baik daging ataupun pangan. Itu sehingga manusia itu tidak akan bisa hidup tanpa pertanian. Tadi kan Kiai menjelaskan bahwa ini berkaitan langsung dengan kehidupan manusia ya, seterusnya ya, karena pokok ya. Pokok. Dalam konteks dunia kepondokan yang pondok pesantren yang sampean pegang hari ini, lembaga yang sampean pegang. Apakah ini murni bisnis di luar pondok pesantren yang terpisah sama sekali atau menjadi bagian penghidupan untuk pondok pesantren? Ya. Nah, ini untuk pertanian, alhamdulillah kita di sini ada komunitas jagung. Jagung itu hasilnya murni saya hadiahkan, saya kasihkan kepada santri untuk dimakan selama setahun. Murni. Artinya santri yang mukim di sini tanpa dikirim beras lagi oleh orang tua mereka, cukup ambil dari hasil pertanian saya, biar jerih payah keringat saya infakkan untuk kehidupan para santri saya. Itu kalau di bidang pertanian, agronomi, pertanaman jagung. Kemudian untuk di bidang peternakan kita mencoba mengakselerasi, mensinergikan
dengan pertanian dan peternakan, di mana peternakan itu dagingnya untuk dijual, bisnis tidak murni. Karena apa saya bilang tidak murni? Karena hasilnya juga untuk mengembangkan pesantren. Kemudian kotorannya itu sebagai penghasil pupuk organik untuk pertanian tadi itu. Itu namanya terintegrasi. Oke. Itu selain jagung, Kiai nanam apa saja? Saya nanam porang. Porang Ini komoditas ekspor. Saya coba baru 15.000, enggak banyak. Kalau tahun depan bulan musim tanam yang akan datang, insya Allah 4 hektar sudah saya siapkan. Juga sudah saya siapkan pupuk organiknya. Oke. 15.000 bibit ya. Itu untuk berapa luas lahan? Setengah hektar. Setengah hektar. Nanti ke depan 4 hektar. Ya, ini uji coba dulu sebenarnya ini. Saya setengah hektar. Ternyata hasilnya bagus. Yang penting kunci cara tanam yang baik itu bagaimana, itu bisa kita kuasai, insya Allah itu kedepannya akan lebih mudah. Gitu. Siap. Tadi Kiai cerita bahwa Kiai terinspirasi oleh Pangeran Katondur, gitu ya. Mungkin bisa Kiai lebih jelaskan sosok Kiai Pangeran Katondur seperti apa? Ya, Pangeran Katondur itu bernama aslinya Said Ahmad Baidawi. Beliau itu wafat di daerah Bangkal Sumeneb, dekat kota Sumeneb sana itu. Mengapa dinamakan Katondur? Dari bahasa Jawa nandur, nanam. Nah, dulu itu para kiai mubalik dulu, para dai itu tidak menonjolkan nama dagingnya, tapi nama tempatnya atau nama julukannya, lakopnya yang terkenal. Contoh, Kiai Bata-Bata Rawuh, bukan Kiai Hamid atau Kiai Tauhir, tapi Kiai Bata-Bata. Nggih, betul kan? Oh, Sunan Kalijogo, siapa? Raden Sahid. Sunan Ampel, siapa? Raden Rahmat. Oh iya, nah, iya. itu, ya kan? Iya. Nah, itu mengapa para kiai mubalik dulu lebih menonjolkan nama lakopnya, nama julukannya daripada nama dagingnya, agar terkesan dari kemewahan, agar ananiyah atau ego itu untuk menghilangkan itu. Sehingga saya misalkan Kiai Nangkernang, di sini kan kampung Nangkernang. Oh, Nangkernang. Iya. Itu lebih terkenal itu. Sampean nggak takut suatu hari dipanggil Kiai Porang gitu? Oh, enggak masalah. Nggak masalah. Justru ini Mas, ini pondok ini, ya, ini pondok ini namanya Al-Fatih. Al-Fatih. Tapi apa? Terkenal dengan somil. Karena dulu ada somilnya kayu. Sekarang masih ada. Makanya enggak. Saya akhirnya apa? Saya somil. Saya karena sangat melekat kepada nama wali santri dan masyarakat, mondok di somil katanya. Bukan mondok di Nangkernang atau di Al-Fatih, tapi mondok di somil. Akhirnya saya ganti sedikit namanya. Menjadi apa? S Summit, O of M Moderate, I Islamic Leadership. Jadi Summit of Moderate Islamic Leadership. Somil. Balik lagi ke cerita-cerita lalu ya tentang Kiai Katondur ya. Jadi antum pernah di depan awal pertemuan menceritakan bahwa traktor itu awalnya beliau membuat tapi dari bambu. Mungkin bisa dijelaskan bahwa Pangeran Katondur itu dulu mengajari masyarakat Sumeneb dengan pertama tidak langsung ngajak ayo syahadat, tidak gitu. Inilah cara bercocok tanam yang benar. Nah, dari masyarakat Sumeneb yang tidak tahu menjadi tahu. Setelah tahu, akhirnya timbullah kekaguman kepada Pangeran Katondur. Setelah kagum, setelah menjadi idola kan. Nah, yang namanya idola, jangankan dawuhnya, mau penampilannya aja diikuti. Contohnya sekarang ada Indonesian Idol. Ada apa Indonesia? Rambutnya pirang, kita masyarakat pirang semua. Namanya idola. Kan gitu. Dulu itu seperti itu juga Pangeran Katondur. Berarti kiai itu harus jadi idola ya? Harus jadi idola. Harus tahu. Jadi ada kiai milenial. Harus seperti itu. Betul. Ya idola dalam bahasa ajaran agama kita kan teladan ya. Betul. Nah itu. Nah, kemudian setelah panen raya, akhirnya apa? Mereka sudah kiai, sudah ndoro dulu dong, sudah ndoro. Gimana ini kita mau apa? Akhirnya masukkanlah Islam sedikit-sedikit. Inilah caranya adus, inilah caranya wudhu, inilah caranya sholat oleh Pangeran Katondur. Diikuti, wong sudah jadi idola. Gitu. Nah, ayo mumpung kita panen raya, kita tasyakuran. Gimana? Ayo lomba karapan sapi. Tapi tidak dipacu pakai paku. Tidak. Hanya ketak dulu, berangkat, mangkat sapinya itu. Itu hanya ekspresi daripada tasyakuran, daripada panen
panen raya waktu itu. Nah, ternyata apa di kemudian hari sapi ya nangkel lah. Bagaimana cara bercocok tanam Pangeran Kandur menggunakan dua pasang sapi, sepasang sapi dua ekor itu yang diberi keleles, yang diberi apa, itu. Jadilah kemudian diterapkan untuk membajak tanah. Lama kelamaan di abad milenial ini dijadikan traktor. Buktinya traktor itu ya ada dua roda. Ada dua roda kan? Ya. Nah, itu ada dua sapi berarti. Iya, betul. Ya. Terus ada satu bajak di belakang. Ya sama dengan banyak nangkele itu sama. Apa? Wah itu sebenarnya nangkele imitasi itu traktor itu. Betul. Ya, tidak orinya ya traktornya nangkele itu. Betul. Oke, katanya mau menjadikan para wali murid ya, wali santri menjadi partner dalam peternakan yang mau dibangun. Mungkin kayak bisa. Ya, kita punya konsep begini. Kita menyediakan kandang komunal kapasitas pertama ini 200 ekor. Ini wali santri kita siapa yang mencoba bermitra. Caranya ada dua. Bagi wali santri yang punya sapi langsung menggaduhkan. Ngerti gaduh? Apa Cak Macura? Memeliharakan sapi ke pondok pesantren, ke yayasan, ke kopontren. Bagi yang tidak punya, kita ambilkan pakai skim. Ini kan sekarang ada program pemulihan ekonomi pemerintah COVID itu melalui Kurtani. Kita ambilkan pakai itu. Yang terdaftar Pak Kurtani sekarang ada 100 wali santri. Ada 100 wali masing-masing mendapatkan 25 juta. Saya belikan 2 ekor sapi Madura masing-masing wali. Jadi ada 200 ekor. Nanti di sini ya. Ya, sehingga apa? Mereka wali santri hanya bermodal sedikit, hanya waktu administrasi saja sama ujrohnya bunganya. Tahun depan sudah mendapatkan 1 ekor sapi. Jadi tahun depan sapi mereka dikembalikan kepada bank. Hasilnya mereka itu mendapatkan 1 ekor sapi. Mungkin Kiai bisa sedikit ulas tentang pondok ini kapan dibangun dan hari ini sudah berapa banyak santrinya, perkembangan seperti apa? Ya, pondok pesantren ini didirikan pada tahun 2012 akhir. 2012 akhir yang dilatar belakangi oleh inspirasi lahir dari saya ziarah ke makam-makam Pini Sepuh dan buyut-buyut serta para aulia, para wali songo penyebar Islam di tanah Jawa di Indonesia ini. Mereka berdakwah tanpa mengenal waktu, tanpa mengenal tempat. Apa yang mereka punya didermakan untuk agama. Nah, sementara kita generasi sekarang ini hidup sudah penuh dengan kenyamanan, kecukupan, bahkan kadang tidak lupa. Kadang-kadang lupa untuk menyebarkan agama. Nah, jadi konsep berligu anni walau ayah itu berhenti di situ. Nah, ketika saya teringat perjuangan para buyut, para pini sepuh, para pendahulu, contohnya saja seperti Pangeran Ketandur, berdakwah, mengembangkan, tujuan utama mengembangkan Islam, medianya pertanian. Nah, media itu kan hanya media pertanian. Nah, itu yang saya terobsesi, termotivasi untuk meneladani dan melanjutkan apa yang telah diperjuangkan oleh Pini Sepuh. Sehingga ketika orang bertanya kepada saya, sampean ikhlaskah bikin pondok? Jangan tanya saya. Wong saya cuman meneladani dan meneruskan perjuangan para buyut itu. Tanya sama buyut almarhumin itu. Gitu. Hari ini sudah berapa jumlah santri Ki? 194. Yang mukim saja Ya, ya? yang semuanya yang mukim baru tahun ini. Tahun ini saya menerima santri mukim tahun 2020 ini. Sebelumnya tidak karena nyolok, pertama nyolok, ketidaksiapan asrama tidak ada. Sekarang alhamdulillah sudah ada santri putra, asrama santri putri sudah ada, dan yang terpenting adalah yang melayani. Dalam artian juru masaknya sudah ada sudah ada, dulu belum ada, makanya belum siap. Saya tidak berani dulu, baru bulan Syawal tahun yang lalu kita sudah ada santri mukim yang pertama ini 15 orang untuk laki-laki santri putra, santri putri baru 9 orang. Tahun ini insya Allah tahun depan akan makin banyak. Siap Kiai. Kiai, harapan Kiai ke depan terkait peternakan, terkait pertanian Kiai juga
pondok Kiai. Ini kan terintegrasi ya. Iya. Mungkin ke depan Kiai harapannya seperti apa? Dengan pola menciptakan magnet ekonomi pesantren melalui wirausaha di bidang, misalkan di bidang pertanian, diharapkan ini menjadi pesantren yang mandiri. Oke. Mandiri, tidak tergantung kepada pihak ketiga, tidak tergantung kepada dana ini, dana itu. Ketika kita misalkan punya aset 200 ekor sapi pondok pesantren, misalkan bangun madrasah, bangun apa, kan tinggal jual sapinya beberapa ekor sudah jadi. Oke, siap. Ya, katakanlah ketika misalkan ada membiayai rokoknya para ustadznya diambil dari mana, ya ongkos kotorannya saja sudah jadi rokok. Sudah cukup ya. Sudah cukup. Gitu. Sehingga mandiri kan kalau seperti itu. Betul. Tuh. Dan semoga ini bisa ditiru, dan juga yang pertama saya minta mohon doanya kepada para pemirsa semuanya. Semoga sukses. Amin. Semoga apa yang saya harapkan selaras dan juga seiring dengan yang Allah kabulkan. Amin. Dan juga seiring dengan doa para wali santri dan para masyarakat itu. Sehingga nanti pesantren ini menjadi pesantren yang mandiri dalam membiayai santrinya, makanannya, akomodasi santrinya semua gratis. Para ustadznya, para gurunya semuanya dibayar oleh Kopontren ini. Dari apa? Dari usaha pertanian, di mana pertanian terintegrasi peternakan. Terima kasih Kiai. Oke, sama-sama. Tretan Madura, hari ini kita sudahi pembicaraan. Banyak hal yang kita dapatkan dari pondok ini. Salah satunya adalah bagaimana pondok pesantren tidak mengambil makan dari wali murid, bahkan wali murid dijadikan partner bisnis di tempat ini. Mereka bisa hidup bersama dengan pondok pesantren sambil mengembangkan ajaran-ajaran agama. Luar biasa, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, menjadi inspirasi buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.